kok kita menggunakan truk yang mana yang paling efisien? Apakah truk yang paling kecil CDI atau truk yang paling gede disebut Big Mama gitu? Jadi teman-teman bisa lihat kira-kira tren yang sekarang ini apa? Atau simpelnya gaji apa yang paling tinggi sekarang? Nah itu mungkin salah satunya yang cukup menarik ya di belakang kita ya Pak. Ini ada monitor layar-layar. Kebetulan kita sedang ada di salah satu control tower yang kita miliki. Jadi kita monitor ribuan truk yang ada di Indonesia, yang kita punya ribuan truk dan itu kita monitor. Dan itu perlu kemampuan analisis tersendiri ya Pak. Betul, mungkin boleh diceritain Pak, ini apa bedanya Pak antara satu monitor dengan monitor lain? Ya, itu kan kita kemudian ada beberapa bisnis, ada bisnis yang sifatnya untuk cold chain, ada yang antar aja yang monitoring semua truk kita ya. Terus kemudian ada satu lagi yang kita mungkin nggak muncul di sini adalah kita monitoring beberapa tracking kita yang ada di pedalaman, melayani pengiriman solar di Kalimantan gitu ya. Banyak sekali. Jadi truk-truk ini perlu dikontrol, perlu dilihat apakah dia sesuai dengan SLA yang sudah dilakukan. Misalnya pengirimannya membutuhkan waktu sekian jam, apakah dia mengikuti pola tersebut atau salah jalan atau ada hambatan di jalan, maka itu termonitor sehingga kalau ada abnormality atau ada kejadian yang memang tidak kita harapkan di jalan, maka tim di sini bisa melakukan respon dengan lebih cepat. Ya seperti misalnya yang di sebelah sana ya Pak ya, kalau ada problem gitu ya. Kita juga punya di situ, kita juga monitor server-server kita. Kalau ada sesuatu yang aneh di server kita, entah itu problem internal hardware-nya ataupun problem even serangan tadi cyber security. Nah, kita juga akan tahu. Jadi dunia physical sama dunia digital itu sekarang bergabung jadi satu. Jadi satu. Maka itulah yang sebut revolusi industri 4.0 ya, ketika physical world sama digital world itu menyatu menjadi satu. Nah, gitu. Kalau kita lihat berarti di sini sebenarnya banyak data, tapi data itu nggak akan jadi apa-apa, hanya sekadar angka doang kalau nggak ada human yang bisa melakukan analisis, kemudian troubleshooting-nya betul banget manusia ya Pak, yang kemudian belajar di bidang yang tepat. Gitu. Iya. Jadi kita misalkan kita ini punya control tower ya, kita ada layanan control tower as a services. Jadi semua transaksi, semua shipment yang terjadi, kita lakukan analisa. Apakah itu sudah sesuai dengan target yang ada, termasuk masalah cost-nya, apa cost-nya itu sudah memadai, sudah cukup murah atau tidak, atau ada lagi yang bisa kita improve. Kenapa misalnya, kok kita menggunakan truk yang mana yang paling efisien? Apakah truk yang paling kecil CDI, atau truk yang paling gede disebut Big Mama gitu. Nah, dengan melihat ini semua kita bisa menganalisa dan memberikan solusi pada customer kita biar lebih murah tapi juga tetap terjaga SLA-nya, maka gunakan yang ini untuk jalur ini dan itu. Nah, itu perlu orang untuk melakukan analisanya. Itu keren sekali Pak, meskipun teknologi sudah berkembang begitu pesat, tetap perlu orang. Manusia tidak akan tergantikan ya. Tidak. Nah kan ini mungkin akan ada banyak ya teman-teman SMA, SMK yang ya masih cari tahu tentang dunia logistik. Ada juga yang sudah, saya tertarik banget nih ya, saya sering belanja online, pengen tahu gimana sih proses di belakangnya seperti apa, dan saya mau belajar itu gitu. Nah Pak Subhan mungkin satu ya sebelum menutup, ada nggak pesan-pesan buat teman-teman yang usia SMA, SMK gitu, supaya bisa lebih in lagi nih ya, supaya bisa lebih kecemplung lagi seperti Pak Subhan gitu ya di industri logistik ini. Ada nggak pesan-pesannya Pak? Mungkin waktu terang saja, waktu dulu saya SMA pun saya bingung mau jadi apa ya. Tapi karena memang saat itu kan informasi juga belum terlalu banyak, informasi yang saya lihat paling cuma TV gitu ya. Tetapi sekarang ini dengan adanya dunia internet dan berbagai macam hal, kita bisa mengeksplor lebih jauh. Jadi teman-teman bisa lihat kira-kira tren yang sekarang ini apa, atau simpelnya gaji apa yang paling tinggi sekarang. Wah, misalkan ujung-ujungnya kan gitu kan. Gaji apa yang paling tinggi? Nah, sekarang salah satu yang paling tinggi
adalah yang orang-orang yang nyemplung di dunia analytical. Tapi analytical itu apa ya namanya? Terapannya nggak cuma di dunia misalnya matematik atau statistik, enggak. Dunia logistik itu perlu analytical. Dunia bisnis juga perlu analytical. Dan teman-teman bahkan boleh dibilang apapun jurusannya kalau memang senang ke dunia itu bisa nyemplung saat ini, karena belajar itu sekarang kan bisa di mana aja. Jadi ya satunya adalah banyak-banyak bergaul gitu ya. Bukan bergaul maksud saya di sini bukan sekedar nongkrong di kafe gitu ya, tapi banyak atau healing terus-terusan tapi betul, tapi carilah informasi sebanyak mungkin, banyaklah bergaul dengan orang-orang yang tepat, karena mereka dengan pengalaman sehari-harinya mungkin bisa membantu gitu ya. Komunitas-komunitas juga makin lama makin banyak, bukan hanya komunitas motor atau komunitas ini, tetapi komunitas orang-orang yang misalnya di logistik kan ada Asosiasi Logistik Indonesia, ada Supply Chain Indonesia, ada banyak. Nah itu silakan diikutin gitu, ikut mereka, baik itu yang formal maupun yang informal juga banyak. Jadi itu explore semua informasi yang ada, dan kemudian yang kedua adalah tentukan senangnya yang mana. Oke. Karena sejak awal tuh ya Pak ya? Iya, karena akan sangat enak kan kalau kita bekerja kepada sesuatu yang kita senengin gitu. Nah, senangnya di mana? Lalu ya dilihat itu juga kita kuatnya di mana gitu ya. Lalu berikutnya adalah di pasaran itu ada nggak yang mau bayar? Bayangkan kalau enak kita melakukan pekerjaan yang kita senangin, kita kuasain, terus memang ada duitnya gitu, ada yang mau bayar gitu, dan pekerjaan ini bermanfaat buat orang banyak. Dan di industri logistik itu semua ada tuh ya Pak ya? Ada. Ya, jadi kenapa saya exciting setiap hari sini? Ya bayangkan saya disuruh bermain dengan mainan-mainan semacam ini karena saya emang hobi mainannya itu. Dibayar lagi. Menyenangkan sekali ya. Dan bayarnya lumayan loh. Gitu. Oke. Nah mungkin sebagai penutup Pak Subhan, ada nggak 1-2 kalimat yang bisa disampaikan supaya kita nih bisa paham betul bahwa industri logistik ini akan terus berkembang, tidak akan pernah mati, dan penggunaan teknologi itu akan bisa membantu perkembangan industri logistik ini. Betul, seperti yang tadi saya sampaikan dan kita ngobrol banyak, dunia logistik itu akan terus berkembang dan berubah dari industri otot menjadi industri otak. Karena perubahan itu maka bisnis modelnya bisa berubah. Nah, bisnis model berubah membuat produknya dan servisnya lain akan lebih banyak lagi. Nah, produk dan layan itu akan membutuhkan role-role baru. Ada yang jadi data science, ada yang perlu jadi control tower officer, dan macam-macam. Ada role-role baru yang role-role itu membutuhkan skill-skill baru tadi yang 4. Jadi perubahan dunia, perubahan teknologi, membuat perubahan services, membuat banyak kebutuhan role baru, dan teman-teman harus siap-siap mempersiapkan skill yang tadi. Karena kalau skillnya ketemu, kesempatan ketemu, jadi dah. Klop ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sangat bermanfaat, insightful sekali Pak Subhan. Terima kasih banyak sama-sama atas ngobrol kita hari ini yang isinya pasti daging semua, dan Amin. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang menonton ya. Oke. Teman-teman, terima kasih banyak sudah mengikuti bincang-bincang kita kali ini bersama Pak Subhan, seorang expert di bidang digital logistik ya, dan supply chain tentunya. Jangan lupa terus tonton Asik ya, Ayo Siapkan Impian Kamu. Dan juga perlu tahu nih, kalau teman-teman mau masuk di MNP, banyak banget yang namanya beasiswa ya. Salah satunya beasiswa karya terapan nih Pak ya. Beasiswa karya terapan ini menarik Pak. Kalau mau masuk di program studi e-commerce logistics, dia harus punya portfolio. Salah satu portfolionya adalah pernah punya toko online. Bisa di marketplace atau e-commerce atau di media sosial. Itu beasiswanya akan lebih
banyak tuh ya. Oke, Buat teman-teman yang punya Kalau saya masih muda, saya mau juga daftar. Wah, seru nih Pak ya. Boleh banget Pak, mungkin ya bisa direkomendasikan ke teman-teman yang lain. Oke. Kalau nggak punya portfolio gimana? Banyak jalur beasiswa yang bisa teman-teman ikutin ya. Misalnya melalui tes atau jalur prestasi atau beasiswa AMBIS nih Pak ya. AMBIS itu apa tuh? Bahasa enak zaman sekarang maksudnya ambisius Pak, oh. gitu ya, yang ikut organisasi-organisasi di sekolahnya ya, menunjukkan mungkin sertifikat-sertifikat, ikut seminar, workshop, kepanitiaan dan lain sebagainya, itu akan sangat dihargai di Multimedia Nusantara Politeknik. Karena di MNP itu akan sangat melihat ya dan menghargai kalau teman-teman ini banyak atau aktif bergerak gitu ya. Dan kenapa? Karena memang metode belajar kita adalah 60-70% praktek. Ya. Okay. Jadi buat teman-teman yang aktif, teman-teman yang dinamis itu akan bisa mendapatkan beasiswa yang lebih banyak lagi karena kita sangat menghargai itu, Pak. Gitu Pak Subhan, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di lain waktu. Sukses selalu Pak Subhan. Sama-sama juga selalu. Sukses buat MNP. See you teman-teman, sampai bertemu di Asik episode selanjutnya. Bye-bye.